secara psikologi kan waktu itu belum ada teknologi. Jadi emang nggak ada protokol untuk menghindari media, menghindari informasi-informasi yang sifatnya belum pasti gitu. Nggak diajarin nggak di kurikulum Mas ya? Iya, kalau yang jujur aja mereka mengajarinya lebih ke protokol kesehatan sih, kayak membatasi pertemuan, mengurangi, intinya memutus rantai infeksi, intinya itu aja. Jadi kalau untuk gimana? Tapi rantai infeksi secara psikomatiknya belum diputus. Ya, makanya target utama dari kalau kurikulum kedokteran itu ada dua sih, prevensi sama penyembuhan, kurasi. Kurasinya yang hadapi garda terakhir kan, yang di IGD, yang di ruang isolasi. Nah, untuk sisanya prevensi dan edukasi. Nah, untuk garda prevensi edukasi itu pemutusan infeksi, maka ada physical distancing dan kawan-kawannya. Cuman kalau yang gue setuju dari omongan Mas D itu adalah emang dari awal tuh tujuannya pemerintah itu menenangkan. Ya, jadi Mas setuju nggak kalau Dokter Terawan itu di awal itu sebenarnya move-nya dia tuh tepat atau tidak, Mas Ipeng? Di awal dia mengatakan tuh menenangkan masyarakat. Tujuannya, walaupun ada beberapa statement beliau yang mungkin entah dipelintir media atau mungkin cara ngomongnya salah, itu diterimanya salah. Kalau dipelintir sudah pasti ya. Kita berdua sudah tahu kan media Indonesia. Iya, ingat nggak Pak Terawan tuh di awal pernah ngomong kayak gini bahwa virus COVID pernah sembuh sendiri, ingat gak? Di awal banget. Iya, betul. Dan beliau itu tentara. Jadi saya kan lihat basicnya Pak Terawan ini, beliau tentara. Paling tidak beliau paham. Kalau saya menurut saya, teori saya pribadi, Pak Terawan ini tahu 100% persis skema ini. Makanya beliau sering ngomongnya terlalu santai dan order dari pusat, tanda kutip, bukan Jakarta ya. Mungkin Pak Terawan disuruh diam dulu. Makanya sekarang beliau kan hilang. Mungkin Mas Ipeng bisa ngejelasin kenapa Dokter Terawan hilang sekarang? Wah, kalau itu aku nggak tahu itu. Jujur aja kita juga kayak kalau nggak ada berita, nggak ada selentingan di kalangan di grup WhatsApp om dokter yang genit yang suka bagi-bagi foto-foto suster. Nggak ada. Kayak nggak pernah ya kak. Itu grup WA tidak pernah masuk grup WA siapa nih? WA aku udah pasti. Mas, Mas Ipeng berapa umurnya? Aku separuh umurmu Mas. Aku 28, dirimu 50 kan. Anjing. Masnya baru 28. Oke. Dirimu 40 kan. Kalau bahasa Inggrisnya gini, Mas tuh kayak wine. Makin tua tuh makin gak ada yang beli karena mahal. Dirimu aku 43 Mas, wong Jember istriku loh. Oh iya makanya. Jember piye, Bos? Itu Jember campur itu keju. Mas Ipeng udah berkeluarga loh? Iya. Di Jakarta semua keluarganya? Enggak ada. Kalau aku kebetulan jujur aja ada. Nggak ada kebetulan Mas. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Pinter juga kok ya. Kalau aku anak ada di Jogja anak. Oke. Nggak perlu dijelasin banget. Soalnya saya takut dicari orang-orang pedofilia nanti lokasi anak-anak. Nggak, soalnya gerakan pedofilia ini nanti di ujung pembicaraan ini kita akan menuju ke sana. Dan ini ada korelasinya dengan COVID ini. Nanti saya cerita ke sana. Ini masih panjang ini bro. Nanti ini ada hubungannya. 2 jam cukup di 2 jam, makanya ini kayak gini nih. Kurang sih. Kalau stok saya sih ada untuk 3 tahun sih. 3 tahun Bos ini. Saya Pokari ya di sini. Oke, Mas Ipeng. Oke, tadi kita tuh pertama kali ngomong tentang ini ya, tentang gugurnya tugas medis. Kan waktu itu saya bikin statement waktu Pilpres kemarin itu ada ratusan ya yang meninggal ya, Pilpres petugas di pemungutan suara, dan itu nggak jelas kan sebabnya apa, terus beritanya juga simpang siur. Itu saya pikir ya itu kan sebuah konspirasi. Itu kita sepakat nggak kalau wafatnya petugas TPS waktu itu di Indonesia adalah sebuah konspirasi? Itu sepakat nggak, Mas? Kalau konspirasi apa aku nggak tahu, cuman kalau wafat konspirasi politik ya bisa jadi konspirasi politik di Indonesia. Ya bisa jadi karena wafatnya banyak banget ya, dan pahlawan itu. Dan beritanya nggak jelas kayak
ada sesuatu yang kayak menghalangi orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu nggak perasaannya Mas Pilpres kemarin? Masnya milih siapa? Apa? Masnya milih siapa kemarin? Kalau aku pada waktu itu jujur aja Pak, nggak sempat milih Pak, karena di Jakarta saya. Saya dapilnya di Jateng Pak. Sama. Saya waktu itu nggak bisa milih soalnya barangnya bagus banget Mas. Males milih. Keduanya bagus, jadi saya nggak milih, saya di rumah aja. Saya nggak bisa milih karena saya di Jakarta, dapilnya di Jateng ya wes. Oke. Tadi balik ke yang kematian petugas TPS itu jadi kita sepakat apa enggak nih kalau itu sebuah ada konspirasinya kasus itu? Jujur aja kalau di kasus KPPS itu kan kelelahan semua. Kalau dari jumpa pers bener nggak sih? Kalau KPPS yang kemarin itu kelelahan semua ya? Iya, betul ya. Kelelahan ya, tapi kan ya ada, kita nggak tahu ya tuh diotopsi apa enggak ya. Ya jujur aja, ya tahu sendiri lah maksudnya. Iya, angkanya juga belum tentu segitu kan, mungkin di bawah. Bisa jadi, bisa enggak. Nah, ya, maksud saya ingin ngebawa Mas Tirta ke mindset itu loh. Jika untuk skala lokal, nasional, Indonesia, konspirasi kayak gitu bisa terjadi. Itu kasusnya Ibu Sarumpayat yang hampir mengelabui kita dengan konspirasi kalau itu jelas itu. Ya, itu kan konspirasi. Benar-benar. Itu maksudnya gitu. Ya, itu kan ini untuk skala yang menengah seperti itu, konspirasi itu pasti ada. Dan di lingkar pertemanan Mas Tirta masa nggak ada konspirasi? Pasti ada. Itu hampir pasti ada. Pasti ya, makanya. Jadi pasti ada. Jadi kita ini kayak apa ya? Jadi yang saya lihat narasi besar dari mainstream media sejak Dedi pas saya ngangkat masalah teori konspirasi itu mungkin tidak terdeteksi oleh radarnya mainstream media. Tapi ketika Dedi ngangkat itu tiba-tiba mainstream media serentak menggiring opini kalau orang-orang percaya teori konspirasi itu adalah orang gila gitu. Dan itu kalau itu aku kurang setuju sih. Iya, itu berbahaya banget. Dan yang terakhir tadi pagi Tirto ID, sebuah portal media yang saya sangat hormati lah gitu. Saya pikir mereka independen, mereka ngerilis juga artikel yang menggiring opini kalau orang-orang yang menyukai teori konspirasi itu adalah orang-orang yang miskin, berbahaya, dan kriminal. Nah ini kan pola, kenapa tiba-tiba pemerintah ini takut sekali sama teori konspirasi? Ketika pemerintah itu menunjukkan ketakutan atau bereaksi berlebihan, ini pasti ada sesuatu yang ditutupi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurutku justru bukan pemerintahnya sih, Mas Jering. Karena kalau nggak salah itu CIU apa air putih itu? Mau tahu aja. Jadi kalau Insto. Oh ya, anjir Insto tuh. Jadi gimana? Kalau dari aku sih justru bukan pada sektor pemerintahnya ya. Karena kalau nggak salah Mas Jering itu di caption kemarin tulis statement, benar nggak? Tulis statement intinya tetap tenang, terus konspirasi ada, jangan dipenuhi ketakutan. Statement saya tuh, maksudnya kita bicara hashtag apa bicara pesan besar di? Pesan besar. Ya. Intinya kan kalau Mas D kan intinya percaya bahwa COVID itu ada dan konspirasi itu ada. Ya, ada. Terus kita harus tetap nggak boleh takut tapi waspada karena danger sama fear itu beda. Nah, adaptasi. Kalau menurut adaptasi saya bener kan? Iya, kemarin saya adu argumen sama Gendovara nama akunnya. Jadi sempat sedikit sengit dan akhirnya kami sepakat adaptasi itu karena kalau kita pakai kata new normal itu seolah-olah kayak meniadakan peradaban kita yang sebelumnya gitu loh. Banyak nilai-nilai yang sebelumnya hilang. Kalau adaptasi nilai lama tuh masih dipegang, cuman caranya agak beda gitu. Itu pemilihan kalimat ini, karena pemilihan kalimat ini diksinya arahnya beda gitu. Betul. Oke, jadi tadi Mas Cipeng mau ngomong apa? Jadi kalau aku yang saya itu adalah malah menurut dugaanku tuh konspirasi itu ada untuk meningkatkan awareness. Aku setuju kalau soal itu. Karena ada beberapa statementmu yang setuju. Tapi kalau statementmu yang satu-satunya aku nggak setuju itu cuma satu, Mas. Intinya itu yang mengatakan satu gimana sih? Kamu udah bilang satu. Oh ya satu cuma satu. Nggak efektif banget sih jadi dokter. Ya satu-satunya. Gila tuh. Silakan ayo. Jadi kalau satu nih, pokoknya satu doang. Itu soal penyebab kematian, itu doang. Karena kematian itu yang terjadi di tenaga medis itu nggak ada yang kelelahan.
Mas Cipe yang nggak setuju yang mana? Yang statement saya mana? Statementmu yang di caption yang ya sebenarnya Ya, yang mana? pertanyaanmu kan yang bisa karena bisa jadi karena kelelahan atau kelelahan. Nah itu karena kurang setuju di mana? Tiga setuju dari 3 setuju dari 35 kurang setuju di mana? 25 diantaranya dokter. Ya, 35, 25 dia dokter. Itu ada yang jantung langsung, ada yang ketularan pasien COVID secara karena dia nggak jujur. Ya, ada beberapa yang kelelahan. Jadi emang imbang. Tapi emang sebagian besar finishernya COVID. Tapi yang kelelahan ada gitu. Tapi ini finisher dalam maksud Mas ketika Mas Cipeng bilang finisher tuh, jadi kalau mereka nggak kena COVID, walaupun mereka kelelahan seperti itu, mereka masih ada chance untuk survive maksudnya? Ya betul, masih ada chance untuk survive. Yakin? Insya Allah yakin. Yakin insya Allah. Ini ada kajian medisnya nggak itu? Kalau orang Kalau orang sakit, misalnya orang sakit jantung, terus kalau dia jantung, meninggal, ya terus dia meninggal, terus kebetulan dia punya corona kan. Jadi anggaplah corona itu seperti apa ya? Kita pakai analogi yang gampang ya, analogi yang lebih gampang orang visual gitu ya. Karena corona ini kan nggak kelihatan ini. Jadi kita pakai apa yang kelihatan, jerawat ya. Jadi ada orang lagi sakit jantung, terus dia jerawat, dia meninggal. Terus ada orang sakit paru-paru, diabetes, dia kebetulan jerawat juga, terus dia meninggal. Jadi apakah ada nggak narasi kayak kalau udah mereka punya jerawat berarti penyebabnya jerawat itu gitu? Ada nggak narasi seperti itu di dalam rumah sakit atau kalau narasi kedokterannya kayak gitu nggak ada. Cuman yang jadi masalah di sini itu adalah si COVID ini kalau misalkan kita punya faktor resiko. Jadi kalau kemarin statementmu yang bilang ada faktor kayak penyakit jantung, kencing manis, kelelahan, stres, itu semua berefek pada imun turun. Oke, pasti ya. Itu fair, setuju ya. Stres, ya, WhatsApp, dapat WhatsApp kurang enak dari istri aja kita langsung drop ya. Nah, terus ini kan tekanan. Untung istri saya nggak tahu kita lagi live nih. Dia lagi tahu lah pasti, nggak mungkin pasti nonton ya. Pakai call. Oke Mas, lanjut Mas. Ayo. Oke, lanjut ya. Jadi enak juga ngobrol kayak gini. Iya, kayaknya kan endingnya itu mereka kelelahan, intinya kelelahan, ada yang stres, ada psikologi, ada penyakit jantung, ada yang seperti itu. Ya kan? Kita nggak tahu ya, nasib di tangan Tuhan. Nah, tapi begitu imun itu turun. Oh, maksudnya percaya Tuhan? Jujur aja saya percaya, Pak. Makanya saya juga percaya teori konspirasi. Oke, sebelum dibilang oksimoron dah duluan dia, pinter dia. Aku paham, Pak. Bagus juga defense. Kalau kita percaya Tuhan, mau nggak mau kita ya konspirasi kita nggak bisa nolak. Emang percaya bagian. Nah, cuman yang menarik adalah saya nggak percaya yang gitu Mas. saya agnostik saya. Oh, agnostik ya sampai ada. Iya. Nah, nggak masalah juga ya. Oke. Terus habis itu, si COVID ini tuh menyerang orang imunnya rendah dan dia tuh perburukan di parunya kencang. Tapi benar. Dan perburukannya rendah. Dan ini statement ya, dari analoginya, aku ketemu ketua BNPB, Pak Doni, dan aku ketemu beberapa orang. Mereka mengatakan yang dihadapi tenaga medis sekarang, itu baru 20%-nya yang memiliki gejala. Dari seluruh Indonesia? Ini dari mappingnya pakai Indonesia ini? Ya, Indonesia. Dari 20% yang positif COVID ini, ya 80%-nya itu bergejala, sisa bergejala ringan, yang berat itu 20%-nya. Jadi dari 20%-nya 20% itu yang bergejala berat. Dan itu emang benar selalu rata-rata ya, bukan selalu sih. Ada yang langsung direct, tapi rata-rata ada pemberatnya. Jadi temenan. Jadi ibaratnya kalau Mas J itu ibaratnya analoginya kita lagi naik mobil di jalanan. Tapi ban kita itu sebenarnya alurnya itu udah halus alurnya udah bahaya ya. Udah bahaya sebenarnya harusnya. COVID-nya oli berarti. Ya betul, COVID-nya olinya. Nah, COVID-nya olinya sisanya tergantung antibodinya. Kalau antibodinya itu kuat, ya dia selamat, survive. Ya kalau dia nggak kuat. Kalau dia naik mobil kekencangan dan kena oli dan bannya halus, oke, dia kelar. Makanya kalau berarti
Bang Man. Jadi kalau statementmu yang kemarin mengatakan emang COVID itu nggak sendirian untuk menyebabkan kematian, itu aku setuju. Karena di beberapa kasus sebagian besar pasti kalau nggak ditemenin jatuh, hipertensi, tekanan darah, benar kan Pak Dokter? Ya di Italia itu kan yang paling jadi orang tua. Contoh kasus yang paling jadi yang membuat orang sangat ketakutan di seluruh dunia ini kan kasus Italia itu sebenarnya kan, karena kalau di Cina mungkin orang agak mikir ya kan salahnya mereka kayak gitu, mereka makan kan waktu itu masih konsensus publiknya waktu itu masih itu berasal dari Batman gitu. Betul. Padahal Bruce Wayne nggak pernah bikin virus ya. Terus lalu ketika yang kasus Italia itu meledak dan itu menjadi kayak cerita horor banget bagi seluruh dunia, orang langsung ketakutan banget kan. Tapi yang orang-orang jarang yang saya lihat di mainstream media jarang banget, bahkan tidak pernah di Indonesia mengangkat lebih dalam lagi tentang kasus di Italia adalah 99% yang meninggal di Italia itu usianya di atas 60 tahun, elderly. Iya. Ya, elderly. 99% loh. Elderly. Udah tua, dan dari 99% itu, dari yang meninggal itu 98, sekian hampir 100%-nya itu memang sudah kritis. Dan kualitas udara di kotanya Mas yang banyak meninggal itu? Daerah utara Italia kan, lupa aku bilang. Bukan. Jadi di sana kualitas udaranya itu hampir sama dengan di Wuhan. Jadi memang di sana tuh, coba Mas cari kalau ada waktu ya, Mas googling angka kematian di Italia di kota yang sama tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya nggak jauh beda kok sama tahun ini. Cuman sekarang karena difabrikasi beritanya, dibumbu-bumbuin, angkanya ditambah nolnya 1 atau ditambah komanya dikurangin segala macam, menimbulkan kepanikan massa. Padahal teman-teman saya di Italia pada bilang, mereka ngirim video segala macam, aman kok di Italia, ini berita terlalu melebih-lebihkan. Karena tahun-tahun sebelumnya juga kematian di sana mungkin agak tinggi tahun ini. Jadi kematian di kota Italia itu mungkin tahun ini ada peningkatan tapi sedikit. Dan itu pun mungkin karena stres, karena semua orang ke rumah sakit. Jadi orang-orang tua ini, para manula ini tidak mendapat perhatian serius dari yang seharusnya gitu, karena terlalu banyak orang stres. Balik lagi ke ilmu psikomatik tadi, karena mereka tiap hari nonton TV, lihat handphone, COVID, masuk ke otak mereka tuh membentuk kayak realita gitu loh, berusaha membuat situasi itu benar ada. Dan itu jadi orang berbondong-bondong ke rumah sakit, jadi mereka sesak nafas ke rumah sakit. Nah itu ini ya. Oke, jadi kalau aku motong nggak apa-apa ya? Dapat kan ya? Dapat. Paham kalau. Ya. Nah, di sini kita tektokannya sekarang. Silakan Mas. Jadi aku motong nggak apa-apa kan, Pli? Ntar lu. Karena aku tahu ini Mas arahnya kemana. Bagus ini. Ayo. Iya, jadi yang pertama pokoknya kalau dari awal tuh aku kalau yang di komen ya aku lurusin karena netizen banyak tanya debatnya mana. Jadi di sini tuh nggak berdebat. Aku terakhir ke netizen. Kan udah diskusi judulnya. Iya, ini diskusi. Jadi awal mulanya itu adalah aku tertarik jujur aja kalau soal konspirasi yang aku keberatan cuma soal alasan itu aja. Tapi kalau yang kedua, kalau soal yang namanya narasi media itu ibaratnya kayak gini Mas, aku neranginya biar netizen paham. Orang naik motor ada potensi kecelakaan, ya kan? Baru tadi saya mau ngomong gitu. Oke, lanjut. Ada orang naik motor potensi naik kecelakaan, dan kecelakaan angka kematiannya juga tinggi. Oke kan? Nah tapi kan iya kan, gitu. Kan kalau misalkan kita naik motor, kita kan pasti kecelakaan. Dan kecelakaan di sebuah nggak pasti. Tadi masnya jangan bilang enggak, kemungkinan tinggi, ya kan, bisa mati. Dan angka kecelakaan saya dulu sempat lama kerja di media soalnya Mas. Jadi saya hati-hati ngomongnya. Terus yang terjadi adalah tapi kalau kita naik motor belum tentu kita mati kan. Kalau kita pakai helm dan kawan-kawan. Kamu kemarin naik motor deh? Masih hidup? Teman saya naik motor masih hidup. Kapan mati? Anjir, amit-amit Cuk. Nah orangnya nggak ada, itu imajinatif kan. Lanjut Mas. Nah kalau yang Mas Cipeng ya. Kalau misalkan yang terjadi di COVID itu seperti ini, orang COVID itu berbahaya, danger, emang ada, bener, resiko ada COVID. Yang paling penting adalah
orang kalau kena COVID belum tentu mati, bisa selamat. Nah, 99%. Narasi selamat ini yang nggak digoreng. Ini yang jujur. Itu dia. Jadi narasi selamat ini yang nggak digoreng. Ini kenapa saya mau melakukan ini live Instagram ini sama Mas Ipeng, karena saya tahu Mas Ipeng itu arahnya ke sana. Ini kayak ini kita nih musuh kita berdua sama. Ya emang COVID loh, COVID dan jujur aja. COVID makanya aku dan narasi. Ya narasi. COVID kan udah musuh bersama ini. Saya berdua yang akan kita dalami di sini ini. Kenapa seolah-olah ada narasi harapan itu dikubur, ketakutan itu dipupuk. Jadi ketakutan. Padahal harapan tuh ada di mana-mana kalau masyarakat mau mencari. Tapi kan sayang masyarakat kadang-kadang nggak tahu akses untuk mencari. Ketika mereka mendapat artikelnya bahasa Inggris, masyarakat nggak ngerti. Jadi ketika mereka mau nanya ke teman-temannya yang pinter, teman-temannya yang pinter tuh udah kemakan narasinya. Misalnya narasinya si Najwa gitu udah, ya aduh kita ikutin aja lah apa kata media segala macam. Susah tuh. Kan orang-orang yang anti teori konspirasi ini kebanyakan dari menengah ke atas. Kalau kita jujur ya. Orang-orang yang tidak setuju sama teori konspirasi ini kebanyakan orang-orang yang sudah nyaman. Jadi mereka tuh mikir ngapain sih kayak gitu-gitu